Nah, sekarang kita ingin mengenal siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau saya ceritakan secara detail, sangat panjang sekali kisahnya. Mungkin insya Allah suatu ketika, ya kalau ada waktu, saya ingin menjelaskan dan menceritakan tentang biografi beliau secara lengkap. Ya, bagaimana kehidupannya, kapan beliau lahir, bagaimana dakwahnya. Subhanallah. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah saya sebutkan tadi dilahirkan tahun 1115 Hijriah. Di mana beliau semenjak kecil diberikan oleh Allah semangat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga yang betul-betul religi. Ayahnya Abdul Wahab, seorang pentolan madhab dalam madhab Hambali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkeliling dunia mencari ilmu. Beliau pergi ke Mekah, beliau pergi ke Hijaz, pergi ke Baghdad, pergi keliling dunia. Dan memang keadaan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagaimana itu persaksian para ulama yang lainnya, penuh dengan kesyirikan, khurafat, bid'ah dan yang lainnya. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah beliau mendapat bekal yang cukup dari keilmuan, mulailah beliau berdakwah. Beliau mulai berdakwah di sebuah tempat yang bernama Khuraimila, kemudian pindah ke Uyainah, kemudian kembali lagi ke Khuraimila, kemudian akhirnya beliau pun pergi dan singgah di sebuah tempat ke sebuah tempat yang bernama Dir'iyah. Dir'iyah inilah sebuah tempat yang di situ hidup pemimpinnya yang bernama Muhammad bin Saud. Adalah Dir'iyah dahulu, Pak. Saudi Arabia atau Jazirah Arab itu dikuasai oleh kabilah-kabilah kecil. Tidak dikuasai oleh suatu kerajaan manapun juga. Masing-masing kabilah berdiri sendiri. Yang ada di Uyainah, maka kepala kabilah di sanalah yang menguasai. Yang ada di Khuraimila, demikian pula yang ada di Dir'iyah. Dan kebetulan di Dir'iyah ini yang menjadi pemimpin kabilahnya adalah Muhammad bin Saud. Ia kabilah yang kecil dan lemah. Dan waktu itu beliau masuk pun juga dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Beliau singgah di rumah yang seorang syekh yang bernama Abdullah bin Suwailim. Di rumah beliaulah di situ walaupun Abdullah bin Suwailim sebetulnya merasa ketakutan. Ketakutan kenapa? Takut diketahui oleh Muhammad bin Saud pada waktu itu. Tapi kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun tinggallah di rumah beliau. Disitulah beliau mengajarkan tentang tauhid. Sehingga apa yang terjadi? Sedikit demi sedikit orang-orang pun menerima tentang dakwah beliau. Tapi Abdullah bin Suwailim takut. Kenapa? Takut terhadap pemimpinnya siapa? Muhammad bin Saud. Terutama di Dir'iyah pada waktu itu tersebar kesyirikan, tersebar khurafat dan yang lainnya. Maka kemudian salah seorang dari teman Abdullah bin Suwailim menyampaikan hal ini kepada istrinya Muhammad bin Saud. Dan istri Muhammad bin Saud ini seorang wanita yang berakal dan kuat berpegang kepada agama. Maka kemudian orang ini pun menceritakanlah tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tentang dakwahnya dan yang lainnya. Rupanya istrinya tertarik. Istrinya, saya lupa namanya kalau nggak salah, Maudha. Dan kakaknya atau adiknya yang bernama Thunayyan tertarik dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang memang dakwahnya betul-betul memurnikan agama Islam dari berbagai macam kesyirikan, khurafat dan yang lainnya. Maka kemudian istri yang bijak dan salihah ini pun ketika Muhammad bin Saud masuk ke kamarnya, beliau pun berbicara baik-baik dengan suaminya. Wahai suamiku, pernahkah engkau mendengar orang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab?
Tidak ada, tidak tahu, kata Muhammad bin Saud. Maka ya istrinya pun memberitahu kepada suaminya yaitu Muhammad bin Saud tentang siapa Muhammad bin Abdul Wahab, dan memberikan motivasi kepada suaminya bahwa ini adalah dakwah yang hak, ini adalah dakwah yang benar. Maka kemudian Muhammad bin Saud berkeinginan sekali untuk bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terlebih ya Syekh Muhammad bin Saud pun diberikan motivasi oleh saudara-saudaranya, karena ternyata sebagian saudaranya pun pernah mendengar tentang dakwahnya beliau ini. Maka beliau pun pergilah ke rumah Abdullah bin Suwailim tadi dan bertemu di sana dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika ia mendengarkan perkataan Syekh, dalil-dalilnya, hujah-hujahnya begitu kuat, maka tertariklah Syekh Muhammad bin Saud ini kepada dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kemudian ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata kepada Syekh Muhammad bin Saud, sesungguhnya ya kalau engkau menerima dakwah ini, pasti Allah akan muliakan engkau. Karena sesungguhnya dakwah para nabi dan rasul adalah mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Ya, mulailah kemudian Syekh Muhammad bin Saud pun dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebarkan dakwah di Dir'iyah. Dan subhanallah mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Dir'iyah. Ya subhanallah, dakwah itu semakin merebak, akhirnya menuju Uyainah, menuju Quraimilah. Bergabunglah kemudian dengan mereka orang-orang yang suka dengan dakwah ini. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Lihat oleh antum, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apakah ketika berdakwah seperti yang dituduhkan orang-orang dengan cara menjilat misalnya ke penguasa, mendekati ke penguasa, kemudian ini tidak, bahkan beliau sendiri yang didekati oleh Syekh Muhammad bin Saud, bukan beliau yang mau. Ya. Beliau waktu itu berdakwah kepada manusia, kepada tauhidullah jalla wa ala. Ternyata Allah bukakan hati Muhammad bin Saud ya tentang permasalahan ini. Akhul Islam azani Allah.